Ini adalah salah satu masalah matematika tertua yang belum terpecahkan. Masalah ini bisa ditelusuri hingga 2000 tahun yang lalu. Beberapa matematikawan paling cerdas sepanjang sejarah telah mencoba memecahkannya, tapi semuanya gagal. Bahkan, jika kamu bisa menemukan angka baru yang memenuhi syarat, kamu bisa mendapatkan hadiah sebesar $250.000 atau sekitar 4 miliar rupiah kurs sekarang. Seperti yang disebutkan dalam judul video kami, kita tulis dulu 3 angka berikut ini: 6, 28, 496. Perhatikan pola di antara angka-angka ini. Bisakah kamu menulis apa angka selanjutnya? Kamu bisa menjeda video ini dan mencoba menuliskan angka selanjutnya. Jika kamu berhasil menemukan polanya, kamu akan menyadari bahwa angka-angka ini sangat istimewa, sangat sempurna. Salam sehat dan sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang bilangan sempurna yang sudah dikenal sejak zaman kuno. Pada tahun 2000, matematikawan Italia, Pier Giorgio Odifreddi, memasukkan penyelesaian masalah bilangan sempurna sebagai salah satu dari 4 masalah matematika yang paling mendesak untuk dipecahkan saat itu. Masalah ini adalah, apakah ada bilangan sempurna dengan bentuk bilangan ganjil? Untuk memecahkan soal ini, kita harus menemukan angka khusus yang sesuai dengan pola tertentu. Oleh karena itu, para matematikawan menggunakan komputer untuk memeriksa angka-angka di bawah 10 pangkat 2200. Tetapi hingga saat ini, hasilnya mengecewakan. Lalu apa itu bilangan sempurna? Pola bilangan sempurna yang unik. Apa saja pola bilangan sempurna? Mari kita ambil angka 6 sebagai contoh untuk menemukan polanya. Kita bisa membaginya dengan 1, 2, 3, dan 6. Kita abaikan dulu angka 6, karena ini adalah angka itu sendiri, sehingga kita hanya memiliki 1, 2, dan 3 sebagai faktor. Jika kita menjumlahkan semuanya, hasilnya adalah 6, yang merupakan angka itu sendiri. Angka seperti ini disebut sebagai angka atau bilangan sempurna. Kamu juga bisa mencoba dengan angka lain. Misalnya untuk angka 10, selain angka 10 itu sendiri, faktor-faktornya adalah 1, 2, dan 5. Jika kita menjumlahkannya, kita akan mendapatkan 8, bukan 10. Jadi 10 bukan angka sempurna. Sekarang, kita bisa mengulangi proses ini untuk semua angka lainnya. Di bawah angka 100, kamu akan menemukan bahwa angka sempurna setelah 6 adalah 28. Jika kita memperluas pencarian hingga angka 10.000, kita akan menemukan 2 angka sempurna berikutnya, yaitu 496 dan 8128. Angka 6, 28, 496 dan 8128 adalah semua angka sempurna yang diketahui oleh orang Yunani kuno dan merupakan semua angka sempurna yang ditemukan selama lebih dari 1000 tahun ini. Mungkin kamu akan berkata, jika kita bisa menemukan pola dan aturan yang membentuk angka-angka ini, kita bisa menggunakannya untuk memprediksi angka sempurna lainnya. Mari kita coba bersama, apa kesamaan dari angka-angka ini? Satu hal yang tampak jelas, setiap angka sempurna selalu jauh lebih besar dari angka sebelumnya. Kesamaan lainnya adalah angka terakhir mereka bergantian antara 6 dan 8, yang berarti semuanya adalah angka genap. Tapi keistimewaannya tidak berhenti di situ. Masih ada yang lebih unik lagi. Kita bisa menulis 6 sebagai jumlah dari 1, 2, dan 3. 6 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Menulis 28 sebagai jumlah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 28 sama dengan 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Untuk angka lainnya juga sama, semuanya adalah jumlah dari angka-angka berturut-turut. Selain itu kecuali angka 6,
Setiap angka adalah jumlah dari kubus bilangan ganjil yang berurutan. Jadi, 28 adalah jumlah dari kubus 1 dan kubus 3. 496 adalah jumlah dari kubus 1, kubus 3, kubus 5, dan kubus 7. Sedangkan 8128 adalah jumlah dari kubus 1, kubus 3, kubus 5, kubus 7, hingga kubus 15. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi. Jika kamu menulis angka-angka ini dalam bentuk biner, 6 angka menjadi 110, 28 menjadi 11.100, 496 menjadi 111.110.000, dan angka 8.128 selanjutnya sudah pasti bisa ditebak. Tapi ini belum selesai. Angka-angka ini adalah jumlah dari pangkat 2. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, Euklides menemukan pola angka sempurna ini dan berpikir dalam arah yang serupa. Algoritma Euklides. Euklides mengamati angka-angka ini dan menuliskan sebuah rumus untuk menemukan bilangan sempurna. Mari kita lihat prosesnya Euklides menemukan rumus ini. Kita mulai dengan menggandakan angka 1 sama dengan 2, dari 2 menjadi 4, kemudian menjadi 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Sekarang mulai dari angka 1. Tambahkan angka berikutnya ke dalamnya, jadi 1 ditambah 2 menjadi 3. Jika hasil penjumlahan ini adalah bilangan prima, maka kalikan dengan angka terakhir dari deret tersebut untuk mendapatkan bilangan sempurna. Misalnya, 2 kali 3 sama dengan 6, yang merupakan bilangan sempurna pertama. Sekarang kita lanjutkan proses ini. Tambahkan 1, 2, dan 4. 1 tambah 2 tambah 4, hasilnya 7, yang juga bilangan prima. Oleh karena itu, kalikan dengan angka terakhir yaitu 4, hasilnya adalah 28. Ini adalah bilangan sempurna berikutnya. Selanjutnya, tambahkan 1, 2, 4, dan 8. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8, hasilnya 15. Tetapi 15 bukan bilangan prima. Jadi kita lanjutkan menambah 16. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Hasilnya 31, yang merupakan bilangan prima. Oleh karena itu, kalikan dengan angka sebelumnya yaitu 16, dan hasilnya adalah 496. Ini adalah bilangan sempurna ketiga. Jika kamu melanjutkan proses ini, kamu akan menemukan bilangan sempurna yang semakin besar. Kita sederhanakan proses di atas dan menuliskannya dalam bentuk persamaan untuk menemukan bilangan-bilangan sempurna tersebut. Misalnya, 6 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 2 pangkat 1. Selanjutnya, 28 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2. 496 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 dikali 2 pangkat 4, di mana jumlah dari suku pertama adalah bilangan prima. Namun ada cara yang lebih sederhana untuk menuliskan persamaan ini. Karena 2 pangkat 0 sama dengan 1, maka 6 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1. Jika kita melanjutkan perhitungan ini, kita bisa mendapatkan rumus umum yang berkaitan dengan pangkat 2. Jadi, 6 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1 dikali 2 pangkat 1. 28 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 1 dikali 2 pangkat 2. 496 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 1 dikali 2 pangkat 4. Apakah kamu melihat polanya? Angka ini selalu lebih besar satu dari yang sebelumnya. Jadi, jika kita menyebutnya sebagai P, maka kita dapat mendapatkan formula Euclid untuk menemukan bilangan sempurna. Angka sempurna sama dengan 2 pangkat P dikurangi 1 dikali 2 pangkat P kurangi 1.
Tentu saja, P harus memenuhi syarat tertentu, yaitu 2 pangkat P dikurangi 1, harus menghasilkan bilangan prima. Dari formula ini, kita bisa melihat bahwa 2 pangkat P dikurangi 1 adalah bilangan genap, sehingga bilangan sempurna yang diperoleh dari formula ini juga pasti bilangan genap. Dengan demikian, Euclides menemukan cara untuk menghasilkan bilangan sempurna genap, tetapi dia tidak membuktikan bahwa ini adalah satu-satunya cara. Lalu, apakah ada kemungkinan cara lain untuk mendapatkan bilangan sempurna? Atau bahkan, apakah ada angka sempurna dalam bentuk bilangan ganjil? Teorema Nikomakhus. 400 tahun kemudian pada tahun 60 Masehi, filsuf Yunani Nikomakhus menerbitkan sebuah buku berjudul Introduction to Arithmetic yang menjadi standar dalam aritmetika selama 1000 tahun ke depan. Dalam bukunya, ia menyatakan 5 hipotesis yang dia anggap benar, tetapi dia tidak berusaha untuk membuktikan apakah hipotesis itu benar atau tidak. Hipotesisnya adalah bahwa angka sempurna ke n memiliki n digit. Semua angka sempurna adalah bilangan genap, dan semua angka sempurna diakhiri dengan angka 6 dan 8 secara bergantian. Algoritma Euclides dapat menghasilkan semua angka genap sempurna, dan ada bilangan sempurna yang tak terhitung jumlahnya. Selama 1000 tahun berikutnya, tidak ada yang mampu membuktikan atau membantah hipotesis ini, dan mereka diterima sebagai fakta. Namun pada abad ke-13, matematikawan Mesir Ibn Fallus menerbitkan sebuah daftar yang berisi 10 angka sempurna dan nilai P-nya. Meskipun 3 di antaranya kemudian terbukti bukan angka sempurna, 7 lainnya adalah angka sempurna. Di antara 7 angka sempurna ini, angka sempurna kelima memiliki 8 digit, yang menggulingkan hipotesis pertama Nikomakhus. Selain itu, angka sempurna kelima dan keenam sama-sama diakhiri dengan angka 6, yang menggulingkan hipotesis ketiga Nikomakhus bahwa semua angka sempurna diakhiri dengan angka 6 atau 8 secara bergantian. 2 dari hipotesis Nikomakhus telah terbukti salah. Lalu bagaimana dengan 3 lainnya? Bilangan prima Mersenne. 2 abad kemudian, masalah ini sampai ke Eropa pada masa Renaissance. Matematikawan Italia Pietro Cataldi kembali membuktikan angka sempurna ke-6 dan ke-7. Hingga saat ini, setiap angka sempurna mengikuti formula Euclid, dan cara terbaik untuk menemukan angka sempurna baru adalah dengan mencari nilai P di mana 2 pangkat P dikurangi 1 sama dengan bilangan prima. Oleh karena itu, sarjana Prancis Marat Mersenne yang lahir pada tahun 1588 mulai meneliti bentuk bilangan ini. Pada tahun 1644, Mersenne menerbitkan pandangannya dalam sebuah buku yang mencakup daftar 11 nilai P. Dia mengklaim bahwa nilai-nilai ini dapat membuat 2 pangkat P dikurangi 1 menjadi bilangan prima. Bilangan yang menemui syarat ini kini dikenal sebagai bilangan prima Mersenne. Dalam daftarnya, 7 nilai P pertama menghasilkan bilangan prima yang sesuai dengan 7 angka sempurna pertama. Namun untuk beberapa bilangan yang lebih besar, seperti 2 pangkat 67 dikurangi 1, Mersenne mengakui bahwa dia bahkan tidak memeriksa apakah itu bilangan prima. Mersenne mendiskusikan masalah bilangan sempurna dengan tokoh-tokoh terkemuka pada masanya, termasuk Pierre de Fermat dan René Descartes. Pada tahun 1638, Descartes menulis surat kepada Mersenne dan berkata, "Saya pikir saya bisa membuktikan bahwa selain formula Euclid, tidak ada rumus lain yang bisa menghasilkan angka sempurna genap yang berbeda." Descartes juga berpendapat bahwa jika bilangan sempurna ganjil benar-benar ada, maka pasti memiliki bentuk yang khusus, yaitu produk dari bilangan prima dan kuadrat dari bilangan lain. Jika dia benar, maka ini akan menjadi terobosan terbesar dalam 2000 tahun sejak Euclides tentang soal ini.
Tetapi Descartes tidak bisa membuktikan kedua pernyataan tersebut. Sebaliknya dia menulis, "Menurut saya, kita bisa menemukan bilangan sempurna ganjil yang sebenarnya. Tetapi bagaimanapun caranya, menemukan bilangan ini akan memerlukan waktu yang sangat lama." Pencarian bilangan prima Mersenne pada zaman modern. Sekitar 1 abad kemudian, di Akademi Saint Petersburg, seorang matematikawan Prusia bernama Christian Goetzbach bertemu dengan seorang jenius matematika berusia 20 tahun. Keduanya menjalin komunikasi melalui surat. Pada tahun 1729, Goetzbach memperkenalkan karya penelitian matematika Fermat kepada pemuda ini yang bernama Leonhard Euler. Awalnya, Euler tampak tidak tertarik pada teori bilangan. Tetapi berkat dorongan lebih lanjut dari Goetzbach, ia mulai tertarik mendalami teori bilangan dan menghabiskan 40 tahun berikutnya meneliti berbagai soal di bidang ini. Salah satunya adalah masalah bilangan sempurna. Euler melanjutkan pekerjaan Descartes dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dalam proses tersebut, ia membuat 2 terobosan penting dalam penelitian tentang bilangan sempurna. Pada tahun 1732, Euler menemukan bilangan sempurna ke-8. Ia menemukannya dengan membuktikan bahwa 2⁻³ dikurangi 1 adalah bilangan prima. Untuk mencapai terobosan lainnya, Euler menciptakan sebuah alat baru yang disebut fungsi sigma. Fungsi ini bertugas mengambil semua faktor dari sebuah bilangan, termasuk bilangan itu sendiri, lalu menjumlahkannya. Misalnya, sigma 6. 6 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6 sama dengan 12. Jika kita menjumlahkan semua faktornya, kita mendapatkan angka 12 yang merupakan 2 kali lipat dari angka 6 itu sendiri. Untuk semua bilangan sempurna, hasil fungsi sigma selalu 2 kali lipat dari bilangan tersebut, yang tampaknya merupakan perubahan kecil tetapi ternyata sangat kuat. Berikut mari kita lihat beberapa contoh, misalnya bilangan prima 7 yang hanya memiliki faktor 1 dan bilangan prima 7 itu sendiri. Jadi, sigma 7 adalah 1 ditambah 7 sama dengan 8. Dan 8 bukan 2 kali lipat dari 7, jadi 7 bukan bilangan sempurna. Sekarang mari kita terapkan fungsi ini pada bilangan lain, misalnya 20. Sigma 20 yang merupakan jumlah dari semua faktornya, yaitu 1 ditambah 2, 4, 5, 10 dan 20, hasilnya 42. Karena 42 bukan 2 kali lipat dari 20, maka 20 juga bukan bilangan sempurna. Dengan menggunakan fungsi baru ini untuk melakukan deduksi terus-menerus, Euler mencapai terobosan kedua. Ia berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Descartes. Ia membuktikan bahwa setiap bilangan sempurna genap sesuai dengan bentuk yang ditemukan oleh Euclides. Penemuan Euler ini memecahkan masalah yang telah ada selama 1600 tahun, sekaligus membuktikan hipotesis keempat Nicomacheus. Selama 150 tahun berikutnya, penelitian tentang bilangan sempurna hampir tidak mengalami kemajuan baru dan tidak ada bilangan sempurna baru yang ditemukan. Matematikawan Inggris Peter Barlow menulis bahwa bilangan sempurna ke-8 yang ditemukan oleh Euler adalah bilangan sempurna terbesar yang pernah ditemukan. Dan karena bilangan-bilangan ini hanya menimbulkan rasa ingin tahu tanpa manfaat praktis, kemungkinan besar tidak ada yang akan berusaha menemukan bilangan sempurna yang lebih besar. Namun Barlow ternyata salah. Para matematikawan terus mencari bilangan-bilangan sempurna yang sulit ditemukan ini, dan kebanyakan dari mereka memulai dengan daftar bilangan prima yang diusulkan oleh Mersenne. Bilangan berikutnya dalam daftar Mersenne adalah 2⁻67 dikurangi 1. 230 tahun setelah Mersenne menerbitkan daftar nilai P-nya, Edward Lucas yang lahir pada tahun 1842 membuktikan bahwa 2⁻67 dikurangi 1 bukanlah bilangan prima, meskipun ia tidak bisa menemukan faktornya.
27 tahun kemudian, Frank Nelson Cole dengan diam-diam memberikan ceramah di American Mathematical Society. Ia berjalan ke satu sisi papan tulis dan menuliskan 2 pangkat 67 dikurangi 1 sama dengan 147 kuintiliun, 573 kuadriliun, 952 triliun, 589 miliar, 676 juta, 412.927. Kemudian ia berjalan ke sisi lain papan tulis dan menuliskan 193.707.721 kali 761 miliar 838 juta 257.287 dan hasilnya sama dengan 147 kuintiliun 573 kuadriliun 952 triliun 589 miliar 676 juta 412.927. Setelah itu, ia duduk tanpa berkata apa-apa, dan penonton pun memberikan tepuk tangan meriah. Belakangan, Cole mengakui bahwa ia menghabiskan 3 tahun bekerja setiap minggu untuk memecahkan soal ini. Meskipun dengan komputer modern, masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 detik. Dari tahun 500 sebelum Masehi hingga 1952, orang-orang hanya menemukan 12 bilangan prima Mersenne, sehingga hanya ada 12 bilangan sempurna yang diketahui. Pencarian bilangan prima Mersenne di era modern. Kesulitan utama dalam mencari bilangan prima Mersenne adalah memeriksa apakah bilangan besar Mersenne benar-benar merupakan bilangan prima. Pada tahun 1952, matematikawan Amerika Raphael Robinson menulis sebuah program komputer untuk menjalankan tugas ini pada komputer digital elektronik awal SWAC tercepat saat itu. Dalam waktu 10 bulan, dia menemukan 5 bilangan prima Mersenne berikutnya dan angka sempurna yang sesuai. Dalam 50 tahun berikutnya, bilangan prima Mersenne baru secara berturut-turut ditemukan dengan cepat dan semuanya menggunakan komputer. Pada akhir tahun 1952, bilangan prima Mersenne terbesar adalah 2 pangkat 2281 dikurangi 1 dengan panjang 687 digit. Pada akhir tahun 1994, bilangan prima Mersenne terbesar adalah 2 pangkat 859.433 dikurangi 1 dengan panjang 258.716 digit. Karena angka-angka ini menjadi sangat besar, tugas menemukan bilangan prima yang lebih panjang semakin sulit, bahkan untuk superkomputer. Oleh karena itu pada tahun 1996, ilmuwan komputer George Wortman meluncurkan proyek pencarian bilangan prima Mersenne besar melalui internet yang dikenal sebagai GIMPS, Great Internet Mersenne Prime Search. GIMPS membagi pekerjaan ke banyak komputer, memungkinkan siapa saja untuk secara sukarela menggunakan kemampuan komputernya dalam membantu mencari bilangan prima Mersenne. Proyek ini telah berhasil menemukan 17 bilangan prima Mersenne baru. 15 di antaranya merupakan bilangan prima terbesar yang diketahui saat itu, dan semua penemuannya diberikan hadiah. Jika komputer Anda menemukan bilangan prima Mersenne baru, Anda akan diakui sebagai penemunya dan ditambahkan ke daftar yang berisi beberapa matematikawan terbaik sepanjang sejarah. Pada tahun 2000, Nayan Hajratwala dari Michigan AS menemukan bilangan prima Mersenne ke-38. Dia juga menerima hadiah sebesar $50.000 karena menemukan bilangan prima Mersenne pertama yang memiliki lebih dari 1 juta digit. Di masa depan, penemu bilangan prima Mersenne ke-11 yang ditemukan mungkin akan mendapatkan hadiah sebesar $250.000. Pada tahun 2017, seorang diakon gereja bernama John Pace menggunakan GIMPS untuk menemukan bilangan prima Mersenne ke-50
yaitu 2,77.232.917 dikurangi 1 dengan panjang lebih dari 23 juta digit. Ini adalah bilangan prima Mersenne terbesar yang diketahui saat itu. Jika angka ini dicetak dengan font A4 biasa, panjangnya akan lebih dari 70 km. Untuk merayakan pencapaian ini, penerbit Jepang Nanai Rosa menerbitkan buku berjudul Bilangan Prima Mersenne Terbesar tahun 2017 yang hanya berisi angka tetapi memenuhi 719 halaman. Buku ini dengan cepat naik ke peringkat pertama di Amazon dan terjual habis dalam waktu 4 hari. Setahun kemudian, bilangan prima Mersenne ke-51 ditemukan, yaitu 2,82.589.933 dikurangi 1 dengan lebih dari 200 juta digit. Hingga hari ini masih merupakan bilangan prima Mersenne terbesar yang diketahui. Meskipun komputer telah mencapai kesuksesan luar biasa dalam menemukan bilangan prima Mersenne baru dan angka sempurna yang sesuai, namun hingga saat ini kita baru menemukan 51 bilangan prima Mersenne. Ini menunjukkan bahwa jumlah bilangan sempurna mungkin terbatas, yang berarti hipotesis kelima dari Nikomakis mungkin salah, dan mungkin tidak ada bilangan sempurna yang tak terhingga. Bilangan prima Mersenne sangat besar dan langka, sehingga memerlukan banyak waktu dan sumber daya komputer untuk menemukannya. Soal matematika tertua yang belum terpecahkan. Hingga saat ini, ada satu masalah dalam topik bilangan sempurna yang belum terpecahkan, yang juga dianggap sebagai salah satu masalah tertua dalam matematika. Apakah ada bilangan sempurna yang berbentuk ganjil? Cara paling sederhana untuk memecahkan soal ini adalah dengan menemukan contohnya, sehingga mungkin kita bisa memeriksa berbagai bilangan ganjil untuk melihat apakah salah satunya adalah bilangan sempurna. Inilah yang dicoba oleh para peneliti pada tahun 1991. Mereka menggunakan algoritma cerdas yang disebut rantai faktor untuk membuktikan bahwa jika bilangan sempurna ganjil memang ada, maka itu pasti lebih besar dari 10 pangkat 300. 21 tahun kemudian, Pascal Lochem dan Michael Rowe meningkatkan batas bahwa ini menjadi 10 pangkat 1500, dan kemajuan terbaru telah mendorong angka ini menjadi 10 pangkat 2200. Untuk bilangan sebesar ini, para matematikawan telah melakukan pencarian secara ekstensif menggunakan komputer, tetapi sejauh ini belum menemukan satupun bilangan sempurna ganjil. Saat ini, pandangan umum di kalangan matematikawan adalah bahwa bilangan sempurna ganjil tidak ada. Ini adalah argumen yang disebut sebagai argumen heuristik, mirip dengan paradoks Fermi. Jika bilangan tersebut ada, mengapa kita tidak menemukannya? Tentu saja, ini bukan bukti secara formal. Jadi keberadaan bilangan sempurna ganjil masih merupakan salah satu masalah tertua yang belum terpecahkan dalam matematika. Seperti yang dikatakan Euler, apakah bilangan sempurna ganjil itu ada atau tidak adalah masalah yang paling sulit. Makna mencari bilangan sempurna. Lalu, apakah masalah bilangan sempurna memiliki aplikasi dalam kehidupan nyata? Saat ini belum ada. Banyak orang mungkin berpikir bahwa jika tidak ada aplikasi praktis di dunia nyata, maka meneliti hal ini tidak ada gunanya. Tetapi pemikiran semacam itu tidaklah tepat. Mengapa ada yang peduli dengan masalah kuno yang belum terpecahkan? Sebagai contoh, selama lebih dari 2000 tahun, teori bilangan tidak memiliki aplikasi praktis di dunia nyata. Teori ini hanya merupakan hasil dari matematikawan yang mengikuti rasa ingin tahu mereka, memecahkan masalah-masalah menarik yang mereka temukan, membuktikan berbagai hasil, dan membangun model matematika yang tampaknya tidak berguna. Namun pada abad ke-20, kita menyadari bahwa kita dapat menggunakan model ini untuk mengembangkan kriptografi kita
yang penting untuk melindungi segala sesuatu dari informasi pribadi hingga rahasia pemerintah. Selama ada sekelompok orang yang fokus menyelesaikan satu masalah, selalu ada hasil yang baik, seperti yang dikatakan Edison. Saya menemukan 999 cara yang tidak dapat membuat bohlam, tetapi akhirnya saya menemukan satu cara yang berhasil. Matematika juga demikian. Ketika kita menghadapi suatu masalah dan berusaha keras untuk memecahkannya, pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia dari proses tersebut. Teori relativitas umum Einstein didasarkan pada geometri non-Euclidean yang pada awalnya dikembangkan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu dan mengembangkan kecerdasan, tanpa ada yang memprediksi bahwa suatu hari geometri tersebut akan mengubah cara kita memahami alam semesta. Terima kasih atas perhatiannya.